Seorang pria inisial T, 37 tahun, tewas disiksa warga di desa Rancamangun, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat, lantaran ketahuan mencuri ayam. Ia dipukuli balok kayu bambu hingga ditembak. Polisi menyebut penyebab utama tewasnya T adalah luka parah di kepala. Belakangan juga diketahui T punya hutang sebesar 30 juta rupiah. Tidak hanya itu, maling ayam tersebut juga sempat diseret dari TKP sejauh 500 meter menuju kantor Desa Rancamangun, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Karena terlilit utang dan desakan kebutuhan hidup, benarkah dibolehkan dengan maling? Apakah itu hukuman yang adil bagi para pencuri? Mengapa warga main hakim sendiri dan apakah negara ikut bersalah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman Renova News dimanapun berada. Lagi-lagi Bung Rizky, nyawa satu hilang karena maling dan dihakimi oleh masyarakat. Menurut Anda, apakah perlakuan ini adil bagi sang pencuri? Kalau pencurinya pun ya oke lah kita salahkan, tapi pencuri yang mau kuat triliun aja masih mereka berlenggang bebas, masih hidup tenang nyaman, bahkan masih bisa menurunkan hingga 7 turunan, Bu. Ya, jadi gini, harus kita perhatikan bahwasanya kondisi sosiologi dan kondisi psikologis masyarakat itu kekinian itu serba mengkhawatirkan ya. Satu sisi kita melihat tersangka sekaligus korban ini kan melakukan pencurian itu atas desakan hutang yang melilit uh, keluarganya khususnya dia sebesar 30 juta rupiah ya. 30 juta itu kabarnya berasal dari bank MOK atau bank keliling atau rentenir dua bank rentenir atau bank MOK tadi dan satu itu bank swasta yang kalau di total itu 30 juta rupiah. Dan ketika dikonfirmasi oleh Deddy Mulyadi ke rumahnya, itu sebenarnya yang bersangkutan masih punya uang 300.000 rupiah gitu. Tapi karena desakan pembayaran hutang dan terlilit itu, akhirnya dia harus melakukan tindakan yang tidak terpuji, yang berakibat hilangnya nyawa yang bersangkutan sendiri. Satu sisi itu. Yang kedua, ketika uh, apa yang dilakukan oleh pelaku memang sesuatu yang memang tidak layak untuk ditiru. Tapi juga ketika masyarakat melakukan itu secara menghakimi secara massa gitu, ini bentuk bahwasanya ada kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat kita, ketidakpercayaan sosial di tengah-tengah masyarakat kita tentang rasa keadilan itu sendiri gitu. Uh, karena mau nggak mau gini, masyarakat dalam kondisi yang sangat kritis, sangat ironis, ini mau nggak mau harus uh, melindungi harta benda mereka, jangan sampai kehilangan. Dan ketika yang dicuri ini kan sebenarnya kandang ayam perusahaan ya, ayam yang berada di kandang perusahaan yang itu ketahuan sehingga diteriaki maling dan si pelaku itu tertangkap. Ketika ditangkap itu dihakimi sebentar, kemudian digeret dengan telanjang dada, telanjang bulat ke arah desa. Setelah itu juga di sana baru dilakukan penghakiman kembali yang membuat yang bersangkutan hilang nyawa. Gitu. Ada kondisi ironis bagi kita ketika mereka yang kita tidak pernah mengerti ya tentang ada orang yang melakukan tindakan tertentu kan terdesak kebutuhan dan mau nggak mau harus berhadapan dengan nyawa gitu. Berbeda dengan koruptor. Koruptor ini kan mereka tidak berhadapan dengan nyawa mereka, tapi mereka hanya berhadapan dengan rasa malu saja gitu. Tapi ketika uangnya mereka terpenuhi dan ironisnya uh, keadilan bagi koruptor itu tidak seadil uh, keadilan bagi rakyat kecil. Sehingga apa yang terlihat fenomena ini yang terjadi di Subang menurut saya uh, korban sekaligus pelaku
kemudian para pengeroyok itu adalah sama-sama korban dari sistem yang ada yang hari ini membiarkan masyarakat saling menjadi jahat antara satu sama lainnya, Mas Anggi. Ya. Menyinggung terkait sistem yang tadi Anda sampaikan, apakah artinya negara juga ikut bertanggung jawab, Bung? Ya, uh, ya gini ya. Ketika ada permasalahan ini harusnya gini. Kenapa orang itu berhutang 30 juta? Itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang tidak terpenuhi. Karena kondisi krisis hari ini kita bisa jadi kekurangan kebutuhan hidup dengan upah yang tidak mencukupi misalnya. Mau nggak mau kan begitu. Mereka harus melakukan perbuatan yang di luar batas mereka sehingga mereka melakukan tindakan kejahatan-kejahatan ini. Dan peran pemerintah adalah harusnya mengayomi, mengontrol, kemudian untuk melindungi segenap masyarakat agar tidak lagi menjadi korban dari keganasan sistem kapitalisme hari ini gitu. Uh, itu baru satu yang nampak gitu ya. Belum belum perkara-perkara yang lain yang terkait dengan kebutuhan mendesak. Kalau pelaku tadi hanya berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan uang 30 juta rupiah fresh, maka tentu yang dilakukan adalah mencuri bukan satu ekor ayam, tapi bisa jadi mencuri senilai uh, uh, sebanyak-banyaknya ayam untuk bisa menukarkan atau bisa menyamakan cicilan pertamanya bisa jadi begitu ya. Tidak langsung bayar 30 juta kan. Sebenarnya cicilan pertamanya atau mencicilnya itu yang mungkin terlihat gitu. Sementara uh, uh, negara itu membiarkan masyarakat atau perilaku korup terjadi di mana-mana. Sebenarnya rakyat kecil hari ini ya mau nggak mau harus berhadapan dengan mautnya gitu, ya berhadapan dengan mautnya gitu. Kalau tadi yang bersangkutan hanya berpikir pendek, ya sudah mencuri saja gitu. Uh, tapi dia berpikir efeknya bisa menyebabkan kematian. Kalau yang bersangkutan mengatakan merasa aman dengan kondisi yang ada, tapi banyak juga yang lebih parah daripada itu ketika mereka terlilit hutang ekonomi, terkait dengan pinjaman. Kenapa banyak orang main judi online? Itu karena bisa jadi karena kehidupan mereka itu terdesak dengan gaya hidup mereka atau dengan kebutuhan hidup mereka sehingga mereka mau nggak mau harus melakukan aktivitas judi online itu dan berujung ketika uangnya ternyata tidak didapat yang justru adalah pembengkakan dalam perkara hutang larinya pada bunuh diri dan negara di sini bertanggung jawab dan harus hadir sebenarnya dalam melindungi segenap masyarakat, tidak sekedar memberikan anak-anak sekolah makan gratis saja gitu, tapi juga menghidupkan kehidupan masyarakat itu agar laki-laki dapat mudah mencari pekerjaan sehingga mereka bisa memberikan nafkah yang layak kepada keluarga mereka masing-masing. Jadi ini yang terjadi apakah memang ketimpangan rasa keadilan di negara demokratis ini, Bung? Ya, bukan negara demokratis ya, tapi negara Pancasila. Kan selama ini kita itu mengatakan negara kita adalah negara Pancasila. Negara Pancasila ini adalah negara yang berkeadilan kepada masyarakat seluruh masyarakatnya. Kalau dengan kalimat itu terus-menerus digaung-gaungkan, harusnya Pancasila dan mereka yang melakukan diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan Pancasila ini harusnya berkeadilan. Kalau tidak terjadi seperti ini berarti kan ada yang salah, entah sistemnya, entah orangnya, entah dua-duanya. Nah, ini yang perlu kita simak kembali gitu. Kalau negara demokratis ini kan terkait dengan pemilihannya. Demokrasi itu kan adalah cara ketika orang untuk memilih rakyat, memilih pemimpinnya dengan cara berdemokrasi. Ketika mereka menjalankan sistem politiknya, maka pemerintah kita dengan bangga mengatakan pemerintah kita ini adalah pemerintah Pancasila, gitu. Sehingga apa yang dijalankan, apa yang dilakukan itu berpedoman pada Pancasila. Termasuk juga bagaimana keadilan ekonomi itu hadir gitu di tengah-tengah masyarakat. Kalau bentuk ekonomi kita yang hari ini ada itu bukan bentuk dari kapitalisme, tapi bentuk perwujudan dari ekonomi Pancasila yang selama ini digaung-gaungkan oleh pemerintah gitu. Artinya ekonomi yang berjalan, hukum yang berjalan, politik yang berjalan, sosial berjalan, pendidikan yang berjalan itu ada pendidikan Pancasila gitu. Jadi ya
kita kembalikan gitu. Eh, sudah betulkah sistem kita? Sudah benarkah yang menjalankan sistemnya? Sudah adilkah sistem dan perilaku yang menjalankan sistemnya? Gitu. Jadi memang ini imbas dari rusaknya sistem hukum di negeri kita ini, Bung. Ya, pelaku hukum tentu tidak akan mengatakan, oh ini bukan, ini oknum. Gitu. Kan sama begitu ya. Sama ini kan masyarakat dininambukan dengan bahasa ini bukan masalah hukumnya, tapi masalah oknumnya. Tapi oknum yang menjalankan hukum yang ada itu kan berdasarkan undang-undangnya yang dilakukan oleh mereka. Mereka tidak melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang secara nyata kalau undang-undang itu tidak memperbolehkan atau undang-undang itu memperbolehkan kan gitu. Nah, artinya sebenarnya kan eh, ada sesuatu hal yang salah gitu. Bukan keadilan hukumnya gitu. Hukum itu harus adil ya, tapi ya, undang-undang hukum kita hari ini masih tanda tanya gitu. Apakah memang layak untuk bisa menghormati kaum yang memberikan rasa keadilan bagi yang bukan sekedar lemah saja, tapi juga yang kaya saja. Karena keadilan itu bukan untuk yang lemah, tapi untuk semua manusia gitu. Termasuk juga tadi yang pemilik perusahaan gitu. Kenapa ada pencurian itu? Kenapa ada rakyat yang perlu mencuri? Kenapa harus ada penghakiman itu? Ya, itu semua karena lingkaran setan yang terjadi di dalam uh, di dalam pemerintahan kita hari ini gitu, di dalam uh, sistem kita hari ini. Jadi kalau kita tawarkan solusi yang baru, ya tentu yang harus ditawarkan adalah simak terus Khilafah News acara-acaranya. Jadi akan mengerti tentang simpulan bagaimana bisa memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Baik, Masya Allah Bung Rizky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi tadi ketika memang rasa sistem hukum yang memang belum berkeadilan bukan berarti oknumnya gitu ya Bung, tapi memang lagi-lagi memang sudah cacat Bisa dan jadi dua-duanya, ah, tidak sekedar oknum yang disalahkan, tapi sistem juga gitu. Kenapa adanya oknum? Karena sistem yang membolehkan. Ya, gitu. Kenapa sistemnya begini? Karena oknumnya membiarkan. Ini yang disebut dengan mutualisme, simbiosis mutualisme. Oknum itu tetap ada karena sistemnya begini gitu. Dan sistemnya ada karena oknumnya ada juga begitu. Gitu Mas Anggi. Dan teman-teman khilafah di mana berada. ya, betul. Jadi Tetap waras, tetap sadar diri di eh, bulan Syawal ini mudah-mudahan kita tancap gas untuk bisa merevolusi hidup kita jadi lebih baik amin. dengan ketaatan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Terus ya robbal alamin. Jazakallah Bung Rizky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.